Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Relin Hening Kasatri, SE MMM yang mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan kelas 3C. Pada hari ini saya Muhammad Fian Afrianto sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai investasi dalam efek. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11. 1. Dina Oktavina, NIM 2020111565. 2. Naili Nur Syafaati, NIM 2020111606. 3. Muhammad Fian Afrianto 2020111628. Dan terakhir Andre Rizky Widiatmoko, NIM 2020111638. Untuk yang pertama akan saya bacakan saya sendiri, yaitu perusahaan dapat menggunakan kelebihan dananya untuk membeli efek atau surat berharga atau sekuritis. Selanjutnya tujuan pembelian efek. Tujuan pembelian efek 1. Menjaga likuiditas merupakan investasi sementara dan digolongkan dalam aktiva lancar. 2. Pendapatan dari dana yang ditanamkan dalam efek merupakan investasi jangka panjang dan bukan kelompok lancar namun masuk dalam golongan aktiva tersendiri yang disebut permanent investment. Untuk materi selanjutnya yaitu penentuan rate of return dan nilai dari efek jangka panjang. Rate of return atau ROP adalah tingkat pembelian saham atau obligasi atas investasi yang dilakukan oleh investor atau oleh investor. Komposisi perhitungan rate of return adalah capital gain atau loss dan yield. Capital gain atau loss merupakan selisih laba rugi karena perbedaan harga sekarang yang lebih tinggi atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga periode waktu sebelumnya. Sedangkan yield merupakan persentase kas secara periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari sebuah investasi. Next. Untuk jenis-jenis surat berharga jangka panjang, yang pertama ada obligasi, kedua ada saham referen, dan yang ketiga ada saham biasa. Untuk yang pertama yaitu obligasi. Obligasi sendiri merupakan surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain sebagai nilai nominal dasar persentase tertentu yang tetap. Next. Untuk penentuan besarnya rate of return, besar rate of return atau yield dari obligasi yang akan dipertahankan sampai hari jatuh temponya yang dapat dibandingkan dengan rate of return pada periode sebelumnya. Rate of return dapat dihitung dengan rumus shortcut formula sebagai berikut. Rate of return sama dengan C sebagai bunga tahunan dalam rupiah kali nilai nominal ditambah F min P per N dan dibagi P plus F per 2. Untuk C sendiri merupakan bunga tahunan dalam rupiah, F sendiri harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima, dan P harga pasar, dan N umur obligasi. Untuk selanjutnya ada contoh, yaitu suatu obligasi yang bernominal 10 dan Rp1.000 mempunyai umur 5 tahun dan membayarkan kupon atau bunga obligasi sebesar 6% setiap tahunnya. Tentukan besarnya rate of return dari obligasi tersebut apabila obligasi itu akan dipertahankan sampai hari jatuhnya atau yield to maturity. Nah, untuk jawabannya sendiri tadi bisa menggunakan rumus sebelumnya, yield of to maturity yaitu 6% kali 10.000 dari bunga nominal dari obligasi nominalnya, kemudian ditambah 10.000 plus 9.000 per 5 dibagi lagi 9.000 plus 10.000 per 2. Totalnya 600 ditambah 200 per 9.500. 600 tambah 200 sama dengan 800 per 9.500. 800 dibagi 9.500 sama dengan 8,42%. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Naili Nur Syafaati dengan NIM 2020111606. Penentuan nilai obligasi. Nilai obligasi jika tidak memiliki masa jatuh tempo, maka nilai obligasinya dapat ditentukan dengan mengaplikasikan bunga tahunan atas dasar tingkat bunga yang berlaku pada saat itu. Rumus yang dapat digunakan untuk menentukan nilai obligasi yaitu R dibagi I, R adalah bunga tahunan dan I adalah discount rate. Next. Contohnya adalah suatu obligasi yang tidak mempunyai hari jatuh atau perpetual bond mempunyai nilai nominal 20.000 dan pembayaran bunga 1.000 setiap tahunnya. Berapa nilai obligasi tersebut berdasarkan kondisi pasar pada waktu ini, di mana tingkat bunga yang berlaku adalah 4%. Jawabannya menggunakan rumus tadi, R dibagi I, yaitu 1.000 dibagi 4% atau 0,04 sama dengan 25.000.
Next. Yang kedua, saham preferen. Saham preferen atau preference stock adalah saham yang disertai dengan preferensi tertentu di atas saham biasa dalam hal pembagian dividen dan pembagian kekayaan dalam pembubaran perusahaan. Pada umumnya, saham preferen tidak mempunyai hari jatuh tempo atau perpetuity. Next. Rumus yang digunakan untuk menentukan rate of return dalam saham preferen yaitu dividen per lembar saham preferen dibagi harga pasar, dan untuk menentukan nilai saham preferen menggunakan rumus dividen preferen dibagi discount rate. Next. Contohnya, pada tahun 2009, PT ABC mengeluarkan saham preferen dengan nilai nominal Rp10.000 dan pembayaran dividen tahunan Rp600 dengan harga pasar Rp900. Pada saat ini, perusahaan tersebut sudah berkembang dan tingkat bunga yang berlaku saat ini 6%. Tentukan rate of return dan nilai dari saham preferen tersebut. Untuk menjawab pertanyaan di atas, menggunakan rumus rate of return yaitu Rp600 dibagi Rp900 yaitu 66,67%. Maka tingkat pembelian saham atas investasi yang akan diterima oleh investor adalah sebesar 66,67% yang terdiri dari capital gain atau loss dan yield. Untuk menentukan nilai saham preferen, menggunakan rumus 600 dibagi 6% atau 0,06 sama dengan 10.000. Maka nilai bunga yang harus dibayar oleh penerbit saham tersebut di mana obligasinya tidak memiliki masa jatuh tempo adalah sebesar 10.000. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Andre Rizky Widyatmoko dengan NIM 2020111638. Baik, terima kasih. Yang ketiga yaitu saham biasa. Penerbitan saham memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis, saham atau efek ekuitas. Dengan imbalan uang tunai, saham biasa memiliki karakteristik yaitu 1. Hak suara pemegang saham dapat memiliki dewan komisariat. 2. Hak didahulukan bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru. 3. Tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan. Rumus yaitu besarnya rate of return dari saham biasa dapat ditentukan dengan rate of return D1 tambah P1 kurangi P0 bagi P0. Keterangan D1 yaitu cash dividend, P1 yaitu harga pasar, P0 yaitu harga nominal. Itu yang terakhir, contoh suatu saham biasa dibeli dengan harga 27.850 atau cash dividend yang diharapkan tagihan sebesar 2.600 dan diharapkan pada akhir tahun pertama saham tersebut dapat dijual dengan harga 35.500. Tentukan rate of return dari saham tersebut. Jawab ROR sama dengan 2.600 ditambah 35.500 dikurangi 27.850 dibagi 27,850 sama dengan 0,368 atau 36,8%. Maka tingkat pengambilan saham atas investasi yang akan diterima oleh investor adalah sebesar 36,8%, yang terdiri dari capital gain atau loss dan yield. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kesalahan dalam membaca, saya sebagai moderator minta maaf. Wallahualam taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.